Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah kita persamaan diferensial. Kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya, awal bulan nanti kita akan UAS, jadi akan ada sekitar atau maksimal 5 video lagi atau minimal 2 video ya, yang akan diupload sampai akhir bulan ini. Jadi silakan terus cek terus ya akun YouTube kita, siapa tahu ada video terbaru yang diupload. Baik, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas persamaan diferensial order 2 masih ya, yaitu tentang persamaan diferensial tidak homogen order 2. Yang homogen sudah kita bahas minggu lalu atau di video sebelumnya. Baik, di sini persamaan umum dari persamaan diferensial linear ya, order 2 ini seperti ini ya. Ini sudah kita berikan juga minggu lalu. A d kuadrat y dx kuadrat ditambah b dy dx ditambah cy sama dengan fx ya. Ini disebut persamaan tak homogen. Kalau minggu lalu persamaannya adalah persamaan homogen ya, homogen. Jadi ini berlaku tidak homogen jika ya fx-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Kalau dia sama dengan 0 maka dia homogen ya, seperti video yang sebelumnya. Kalau fx-nya tidak 0 maka ini disebut persamaan diferensial linear order 2 tidak homogen ya, atau tak homogen. Di sini untuk penyelesaiannya nanti ya akan berbentuk seperti ini. Jadi penyelesaian dari persamaan linear order 2 tak homogen ini penyelesaiannya berbentuk yx sama dengan yhx plus ypx ya. Dengan yhx-nya adalah persamaan homogennya, dan ypx ini adalah penyelesaian khusus. Jadi kalau untuk penyelesaian homogen kita sudah membahas minggu lalu ya. Nanti akan kita berikan juga seperti apa penyelesaiannya dalam kasus persamaan tak homogen ini. Untuk yang ininya adalah ditambah dengan persamaan penyelesaian khususnya. Penyelesaian khususnya inilah yang lebih kita bahas atau kita kupas dalam pertemuan atau dalam video ini. Oke, sekarang kita langsung lihat. Nanti ada dua cara ya, dua kaedah yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu dengan pengali tak tentu namanya ya, pengali tak tentu. Yang kemudian yang kedua adalah ini pengali tak tentu, kemudian variansi parameter. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dulu pengali tak tentu ya, ini. Oke. Di sini saya rasa ini bisa teman-teman untuk baca semua. Saya langsung saja, ini adalah bentuk penyelesaian khusus yang bersesuaian ya, fx. Kalau fx-nya seperti ini, maka penyelesaian khususnya nanti berbentuk seperti ini gitu ya. Bentuk seperti ini. Kalau fx-nya fx itu adalah yang persamaan yang di sininya ya. Ini fx. Lihat persamaan umum ya. Ini sama dengan, jadi persamaan di sebelah kanan itu adalah persamaan fx-nya. Jadi kalau fx-nya itu berbentuk seperti ini, maka penyelesaian khususnya nanti akan berbentuk seperti ini gitu ya. Baik, kita cek satu persatu. Kita berikan contoh pertama. Tentukan bentuk penyelesaian khusus bagi persamaan diferensial y double aksen min 4y sama dengan 6e eksponensial x ya. Ini adalah fx-nya, jadi fx 6 eksponensial x. Kita lihat penyelesaiannya, kita mau selesaikan ini. Persamaan homogennya adalah ini, kita ya dari sini persamaan homogennya berarti y double aksen min 4y sama dengan 0. Nah ini ya, ini homogennya seperti itu. Jadi persamaan karakteristiknya adalah ini seperti biasa ya. Ini kita misalkan ya y dengan m gitu ya. Kalau dia double aksen berarti di sini pangkat 2
Kalau dia aksennya 1 berarti pangkat 1. Kalau dia tidak ada aksennya berarti itu M-nya nggak ada gitu ya. M-nya 0 gitu. Berarti min 4 saja karena di sini Y-nya tidak ada aksennya kayak gitu ya. Oke, sini 4 saja. Ini sama dengan ini karena ini persamaan kuadrat ya, kita bisa faktorkan, nanti kita peroleh hasilnya ya, atau penyelesaian adalah 2 dan min 2. 2 dan min 2. Maka inilah yang kita masukkan ke dalam penyelesaian homogennya, kan dalam bentuk seperti ini ya. YHX tadi untuk nanti untuk penyelesaiannya adalah YHX tambah YPX. YHX ini untuk persamaan umumnya ya, homogennya ya. Sorry, penyelesaian homogennya. Jadi ini 2 di sini ya. Ini 2-nya. Ini min 2-nya. Ini A besar ya, eksponensial 2x ditambah B eksponensial min 2x gitu. Selanjutnya ya, untuk menentukan penyelesaian khususnya atau YPX, lihat dahulu fungsi yang diberikan pada sebelah kanan persamaan diferensial yang diberikan. Jadi ini ya, kita lihat ini. Ya, ini adalah fx, berarti di sini fx sama dengan 6 eksponensial x. Oke. Dari tabel yang tadi ya, penyelesaian yang sudah kita berikan tadi, ini terlihat kalau dia mirip seperti ini ya. Maka penyelesaiannya juga nanti seperti ini, yang bersesuaian ya. Kita cek kembali. Oke. Penyelesaian khusus yang harus dipilih adalah YPX sama dengan P eksponensial X ya. Jadi ini kita ganti P saja ya, P eksponensial X. Inilah YPX-nya. Nah, sekarang kita mau cari, kan kita mau cari P-nya berapa. Nah, ini untuk penyelesaian persamaan khusus nanti ada lagi langkah lagi gitu ya. Kalau tadi untuk yang homogen tadi sudah selesai tadi ya, di memfaktorkan tadi kemudian dapat YHX-nya. Untuk yang YPX ini P-nya harus kita cari dulu. Oke, oleh karena tidak ada sebutan dalam YPX yang muncul dalam YHX, oke, di sini kan YPX-nya PEX ya, P eksponensial X. Sedangkan YHX-nya adalah ini eksponensialnya berpangkat 2 dan min 2. Maka tidak ada yang berpangkat seperti ini, pangkat 1 ya. Nah, maka karena tidak ada, maka kita tidak perlu menggali YPX-nya dengan X. Nah, nanti kalau kita berikan contoh yang ada gitu ya, yang mirip, yang seperti ini, yang ada, yang harus kita kali dengan X gitu. Nah, khusus ini tidak perlu menggali dengan X. Nah, sehingga bentuk penyelesaian khusus bagi persamaan diferensial adalah seperti ini ya. Kita punya YPX-nya adalah P eksponensial X ya. Kemudian kita hitung turunannya. Jadi langkah pertama adalah kita turunkan ini, turunan pertama, kemudian turunan kedua. Y aksen P dan Y double aksen P. Kita turunkan 2 kali gitu ya. Karena di soal kan ininya Y-nya diturunkan sampai 2 kali. Nah, oke. Kembali sini serta menggunakan persamaan diferensial yang diberikan. Oke. Nanti dari sini, saya akan berikan contohnya dulu. Sehingga nanti kalau untuk soal selanjutnya tidak akan berikan lagi. Ini kita turunkan, maka Y aksen turunan pertamanya kan sama dengan ini kan P ini kan karena dia konstanta atau koefisien maka tidak ngaruh ya, karena diturunkan turunnya tetap itu juga P eksponensial X gitu ya. Diturunkan satu lagi juga sama saja ya, Y double aksen P ya sama juga ya, itu P eksponensial X. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat ini. Sekarang yang ini kita masukkan ke persamaan awal. Persamaan awal itu kan Y aksen dikurang 4Y sama dengan 6EX. Ya, kita coba memberikannya. Y double aksen dikurang 4Y sama dengan 6 eksponensial ya betul ya. 6 eksponensial X. 6 eksponensial X. Ini kita substitusi ya, kita masukkan ke sini.
Jadi turunan kedua ya. Turunan keduanya adalah P eksponensial X. Berarti P eksponensial X ya. Ini ekuivalen mengatakan ya seperti ini. Dan dikurang 4. Turunan pertama tidak ada ya, langsung ke sini ya. Itu P sama ya. P eksponensial X ya. Sama dengan 6. Oke. Sel X gitu ya. Nah, ini kan menjadi min 3 ya. Min 3 P eksponensial X. Oke, ini sama dengan tetap ya 6 eksponensial X ya. Sehingga P-nya ya ini kan habis ya, eksponensial X-nya habis, sehingga P-nya sama dengan 6 per min 3. Itu sama dengan min 2 ya. Nah, maka di sini P-nya sama dengan min 2. Oke, di sini ya. P sama dengan min 2. Nah, sehingga ya kita masukkan tadi ya, P sama dengan min 2, berarti YPX-nya ya, YPX ya, sama dengan min 2 eksponensial X gitu ya. Nah, maka penyelesaian umum atau penyelesaian akhirnya adalah YX sama dengan YHX ini tadi yang di awal ya, untuk homogennya, penyelesaian homogennya. Kemudian ini yang penyelesaian khususnya ya, YHX ditambah YPX. Nah, karena YPX yang min 2 berarti dikurang 2 eksponensial X ya. Oke, ini nggak ada X-nya ya, sorry. Karena hasilnya adalah min 2 ya, min 2 eksponensial X. Ini nggak ada X-nya. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ini silahkan dibaca untuk diperhatikan. Saya langsung ke contoh 2.7 ya, dengan cara yang sama. Ini kasus seperti ini. Berarti untuk homogennya ini sama dengan 0. Kemudian kita kita bentuk dia dalam bentuk persamaan kuadrat ya, seperti ini. Kita ganti Y dengan M kuadrat ditambah M gitu ya, MK1 gitu, dikurang 12 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, kita peroleh nanti M yang sama dengan 4 dan 3. Maka kita bisa peroleh YHX-nya. YHX-nya adalah A eksponensial 3X ditambah B eksponensial min 4X. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan penyelesaian homogennya atau YHX-nya. Tinggal mencari YPX. YPX kita perhatikan yang YX ya. 2 eksponensial, Fx sama dengan 2 eksponensial 3X. Nah, dari sini ini ada yang bersesuaian dengan YHX. Ya, YPX-nya berarti kan ini ya. YPX sama dengan P, ya ini kita ganti ya. P eksponensial 3X, karena ini 3X gitu ya. 3X. Nah, ini kan bersesuaian dengan YHX. Ini pangkat 3 juga gitu ya. Karena dia pangkat 3, kalau kita selesaikan secara biasa seperti tadi yang contoh yang pertama, maka nanti kita akan tidak akan mendapatkan hasilnya. Kita tidak akan peroleh P berapa gitu ya. Silakan nanti dicoba sendiri. Nah, maka untuk itu ya katanya, kalaulah karena ada sebutan dalam YPX, ini istilahnya sebutan ya, sebutan dalam YPX yang muncul dalam YHX. Jadi ini kan eksponensial 3X ini muncul dalam YHX, eksponensial 3X. Maka kita perlu mengalihkan penyelesaian khusus ini dengan X. Nah, maka YPX-nya bukan ini yang kita pakai ya, bukan ini, tapi kita kali dengan X. Maka jadilah dia YPX yang baru seperti ini ya, eksponensial X P eksponensial 3X. Nah, inilah kita yang punya yang YPX yang baru. Ini kita turunkan, kita cari Y double aksen dan Y aksennya gitu ya. Nah, Y aksen P dan Y double aksen P. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi ya. Nah, ini kan kalau ada pengalih X-nya, ini kan nggak bisa langsung kita turunkan ini ya. Nanti pakai yang UDV itu ya. Ya, turunan yang ada dua fungsi gitu ya. Perkalian di sini.
Berarti U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. Nah, nanti U-nya X, V-nya adalah P eksponensial 3X. Nanti diturunkan, nanti akan dapat ya nilai P-nya yaitu 2/7. Oke, 2/7. Karena sudah dapat P 2/7, maka kita masukkan di sini. Berarti di sini adalah 2/7 gitu ya. Nah, di sini pakai X. Ya, ini benar ya. Dipakai X, kalau tadi nggak pakai X. Oke, seperti itu. Yang contoh selanjutnya silakan dicoba sendiri ya. Nanti yang ada 2 contoh ini silakan dicoba sendiri. Kemudian ini ada algoritma atau pengali tak tentunya ya tadi ya. Oke, seperti ini ya. Baik. Ya, ini silahkan dilihat sendiri. Saya langsung saja ke contohnya ya. Kita lihat di sini cari penyelesaian umum. Ya. Penyelesaian umum bagi persamaan diferensial. Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan 5 eksponensial 3X. Sama seperti tadi, kita cari penyelesaian homogennya, YHX-nya. Maka kita peroleh ya seperti ini bentuk persamaan kuadratnya, sehingga kita peroleh ini kita peroleh M-nya sama dengan 1 dan min 2 ya, sehingga diperoleh persamaan penyelesaian homogennya atau YHX-nya adalah A eksponensial X ditambah B eksponensial min 2X. Selanjutnya kita cari YPX. Nah, kita perhatikan ini ya, 5 eksponensial 3X ya, ini Fx sama dengan ini, maka YPX nya sama dengan D. Nah, ini boleh saja pakai D, pakai P ya, terserah aja sih ya. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti D nya berapa gitu atau P nya berapa. Oke, terserah ya, kalau pakai P juga boleh. Berarti ini P eksponensial 3X gitu ya. Oke, sampai di sini maka kita lihat tadi ya, kita lihat apakah dia ada yang muncul di sini yang pangkat 3. Oh, tidak ada. Ini pangkat 1 eksponensial X ya, pangkat 1 eksponensial X dan eksponensial min 2X, sedangkan ini YPX adalah eksponensial 3X, berarti tidak perlu dikali dengan X ya. Jadi nggak ada muncul di YHX-nya. YPX tidak muncul dalam YHX, maka tidak perlu mengalihkan penyelesaian ini dengan X. Oke, berarti ini sama dengan contoh yang pertama tadi. Oke, ini bisa langsung kita turunkan ya. Ini P tadi ya, 3P eksponensial X, kemudian ini 9P eksponensial X. Maka kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi ya. Oke, yang awal ya, ini berarti turunan kedua ditambah turunan pertama dikurang 2 kali turunan fungsi awalnya ya. Ini turunan kedua ditambah turunan pertama dikurang 2 kali ini P, ya, kita rubah lagi. Oke, 2 ini ya, P eksponensial 3X ya, ini ya, 2 kali ini gitu ya. Maka kita selesaikan, dapatlah P-nya sama dengan nanti setengah ya. P-nya setengah. Ya, setengah. Jadi kita peroleh YPX-nya itu setengah eksponensial 3X. Maka persamaan umumnya adalah seperti ini ya. Ini YHX tambah YPX. Oke, seperti itu. Contoh yang lain ini silakan dicoba kerjakan sendiri. Itu kita sebut ya dengan cara algoritma atau pengali tak tentu. Oke, ini adalah latihan, silakan dikerjakan ya. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua ya. Karena tadi di awal kita menjanjikan untuk 2 cara penyelesaian. Oke, ini cara penyelesaian yang kedua, yaitu menggunakan kaidah variasi parameter ya. Variasi parameter. Oke, di sini teman-teman boleh baca sendiri langkah-langkahnya di sini ya, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita cari dulu penyelesaian bagi persamaan homogen dan nyatakan dalam bentuk persamaan YHX-nya ya. Ini
Tadi persamaan penyelesaian homogennya adalah YHX. Nanti bentuknya adalah seperti ini. AY1X tambah BY2X gitu ya. Itu bentuk penyelesaian homogennya. Kemudian kita yang kedua, kita hitung W ya, W yang disebut di sini Wronskian ya, Wronskian. Mungkin karena penemunya Wronskian ya. Ini nama orang diberikan oleh ini rumusnya. Ini Wronskian sama dengan ya matriks dari Y1X, Y2X, Y1 aksen X, Y2 aksen X. Nanti ya ini sama dengan Y1 Y2 aksen min Y2 Y1 aksen gitu ya. Setelah dapat Wronskiannya atau W-nya, selanjutnya adalah kita cari U dan V ya. U-nya itu sama dengan min integral dari Y2 dikali Fx. Oh, ini nggak ada A-nya ya. Nggak ada A-nya, pakai W saja. Oke, di sini bagi W dx dan V-nya itu integral Y1 Fx per W Wronskian dx gitu ya. Kita cari integralnya nanti ya. Kita dapat integral atau U dan V-nya, maka penyelesaian khusus dari atau YPX-nya adalah U ya, U Y1X tambah V Y2X. Nah, kalau sudah dapat YAX sudah dapat, YPX sudah dapat, maka dapatlah penyelesaian umum ya, YAX tambah YPX. Selesai. Kita lihat contohnya. Carilah penyelesaian umum bagi persamaan diferensial Y double aksen min 2 Y aksen plus Y sama dengan eksponensial X dibagi 1 ditambah X kuadrat. Oke, nah sekarang seperti tadi ya, seperti biasa kita cari untuk yang YHX-nya. Oke, YHX-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita dapatkan M1 sama dengan 1, M2-nya sama dengan 1. Oh, sama ya. Dia punya akar kembar. Maka nilai hanya 1 ya. Nah, maka di sini kita dapat oleh YHX sama dengan A eksponensial X, B X eksponensial X. Oke, kita cek tadi ya persamaan yang tadi. Oke, ini AY1X, BY2. Oke, sorry. Kita cek di sini dulu. Oke, sebelum ini ya X-nya. Oke, seperti itu ya. Sekarang penentuan penyelesaian khusus adalah seperti yang berikut. Nah, kita misalkan ini ya. Di sini Y1, oke, sini kita lihat dulu. Kita mau cari ini ya. Tadi Y1 itu ya, seperti ini ya. Y1X, Y2X. Ya. Y1-nya, Y2-nya apa gitu ya. Di sini Y1-nya eksponensial X gitu ya, dan Y2-nya X eksponensial X ya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini eksponensial X dan Y2-nya adalah X eksponensial X. Nah, di sini ya, di sini kita cari yang kedua adalah langkah selanjutnya, kita Wronskiannya ya. W-nya sama dengan ini Y1X, ini Y2X. Ini turunannya, turun dari ini turunan dari Y2X ya. Oke, ingat cara yang tadi ya. Ini kita pakai perkalian, turunan perkalian dua fungsi ya. U aksen V ditambah U V aksen ya. Nah, dari sini kita kalikan dikurang dengan ini gitu ya. Kalikan ini. Dapatlah W-nya sama dengan eksponensial 2X. Kemudian selanjutnya kita cari U dan V ya. U-nya tadi integral dari ini Y2X ya, Y2X dikali YX ya, ini YX dibagi W gitu ya. Jadi kita cari integralnya. Dapatlah integralnya adalah min setengah ln 1 ditambah X kuadrat ditambah satu konstanta gitu ya, atau katakan D gitu ya. Kemudian
di sini V-nya sama dengan min integral ya, di sini apa namanya Y1 ya, Y1x dikali YX dibagi W-nya, sehingga dapatlah tangen ya ini kan nanti ini kan habis ya, ini kan sama dengan integral 1/1 tambah x kuadrat. Anda ingat integral atau diferensial trigonometri nanti akan nampak ini ya, akan kita ketahui. Nanti dapatlah integralnya adalah tangen integral trigonometri nanti akan nampak integral adalah tangen ya, tangen inverse ya, tangen -1x gitu ya, tangen inverse x ditambah suatu konstan. Oke, kita lihat lagi tadi yang di sininya. Oke, benar ya, px-nya ini oke, seperti itu, uy1x vy2x ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ya, oleh sebab itu YPX-nya adalah ini untuk yang YX. Ini YPX-nya ya. Ini hasilnya U apa tadi? UY1X ya. Oke. UY1X ya tambah VY2X. VY2X ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita tadi persamaan umumnya dengan menjumlahkan yang tadi ya, YX dengan YPX, kita peroleh nanti ujungnya adalah ini ya, YX nya adalah ini, persamaan umumnya seperti ini. Oke, ada contoh lain, silakan untuk dikerjakan sendiri, ada latihannya juga, silakan dikerjakan. Baik, saya rasa itu yang dapat kita berikan untuk materi pada pertemuan ke-10 ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dalam waktu dekat akan kita upload lagi ya. Silakan untuk lebih semangat lagi, untuk lebih lebih luangkan lagi waktu untuk menonton video dan pelajari materi yang kita berikan. Oke, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.